Halo guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, Arsha 1980 katanya, "Min, bakso leveling tidak bisa, copyrightnya bra." Sebelumnya kan sempet ada channel hilang gara-gara soal leveling, copyrightnya keras. Lagian juga udah banyak yang bahas kan. Jadi kalau soal leveling skip dulu deh karena manhwa Korea. Thank you ya Arsha buat donasinya. Selanjutnya ada Mr. Ero P. P mabar, P balap. Thank you Mr. Ero buat donasinya. Selanjutnya ada Aki. Apa ini? Aki Lompion Mion Kanjeng. Apa itu? Ya itulah intinya. Katanya Hola amigos. Thank you ya Aki Lompiong dan lain-lain buat donasinya. Selanjutnya ada Ayakashi 07. Katanya yang penting admin upload aja biar notif YT gue sepi. Nggak sepi maksudnya kali ya, biar notif YT gue nggak sepi. Selain dari hari istirahat, setiap hari upload kok, tenang aja. Thank you ya Ayakashi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dia berkata, "Aduh, apa yang terjadi padaku? Maka malam ini berantakan, kita sebaiknya pulang ke rumah." Xiao Qiang pun pergi. Chen Mo berkata, "Ikuti dia, jangan sampai ketahuan." Dimengerti master. Di luar kita melihat klan Yin, Ying Yiping. Yiping berkata, "Apa yang membuatmu sangat lama? Master nggak ingin kau berada di sekitar mereka karena kau bisa melukai mereka. Aku udah bilang ke Master nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Kalau kau berani macam-macam kepada mereka, ku beritahu aja bahwa membuatmu mati sangat mudah bagiku. Aku hanya mengingatkanmu agar kau sadar siapa sebenarnya dirimu itu. Nggak perlu." Dia pun masuk mobil dan Songzi diam-diam melihat mereka berdua. Songzi berkata, dan mereka pun pergi. Begitu. Jadi Songzi ceritain lah. Lalu Chihao berkata, "Chen Mo, abaikan apa yang diucapkan Qin Sheng tadi. Dia cuma sedikit kesal." "Gak apa, aku udah tahu itu. Emang apa yang terjadi padanya? Kau tahu, keluarga Qiu Sheng dan keluarga Hu Qinhua sama-sama manajer hotel dan mereka bermusuhan. Ketika keluarga Qin berencana membangun klub malam di Fengshan, mereka pergi ke Chaisang untuk menemui Master Qin. Qin memilih untuk membantu Hu Qianhua dan mengusir Qiu Sheng serta memaki-makinya." Chen Mo bertanya, "Master Qin, keluarga Qin?" Chihao menjawab, "Ku dengar keluarga Hu mencoba untuk menghancurkan toko wine milik keluarga Qiu Sheng. Qiu Sheng benar-benar tertekan. Itulah kenapa tadi dia berkata demikian." Sabar, Qin Sheng apa Qiu Sheng nih? Ini penulisnya mungkin agak salah. Jadi kita ikutin komiknya aja ya. Jadi sekarang Qiu Sheng. Yang ngocek kenapa namanya beda, jangan salahin Mimin. Mimin cuma ikutin komiknya, oke? Yaudah, lanjut. Chen Mo berkata, Oke, aku paham. Akan kutangani ini." Qishou merespon, "Emangnya kau sanggup?" "Iya." "Yaudah, selamat tahun baru." Chen Mo pun pergi. Kita melihat di 1 Januari, Hotel Sihai dijalankan oleh keluarga Tan. Orang yang kiri berkata, "Selamat tahun baru." Orang yang kanan berkata, "Masuklah, ruangan Anda sudah siap." Kita melihat Tan Kuang Hui, ayah Tan Qiu Sheng. Orang yang kiri berkata, "Saudara Tan, selamat tahun baru." Orang yang kiri adalah Hu Wenwei. Orang yang kanan adalah Hu Qianhua. "Saudara Hu, selamat tahun baru." Hu Wenwei yang duduk dia berkata, "Saudara Tan, hotel ini semakin bagus saja." Kuang Hui merespon, "Kau pasti bercanda. Hotel ini masih banyak yang perlu kuperbaiki." Hu Qianhua yang kiri dia berkata, "Kalau begitu kau pasti sadar betul tempat ini hanya seperti toilet umum jika dibandingkan dengan toko wine Yu Huang milik kami." Kuang Hui yang kiri dia berkata, "Tuan Hu, hari ini adalah hari tahun baru. Kita bisa membahas itu nanti, oke?" Saudara Tan, sepertinya nggak bisa begitu. Tuan Qin menyuruhku untuk menggabungkan hotel-hotel di Fengshan secepatnya. Dia ingin membeli tempat ini seharga 3.000 grand. Orang yang kanan membalas, 3.000 grand? Hotel kami setidaknya berharga 20.000 grand.
Tianhua merespon, 3.000 grand itu cukup. Jika tidak, bagaimana jika ada seseorang yang membelot kepada Tuan Kim dan datang ke tempat ini? Kwang Hui berkata, aku sudah mengurus hotel Sihai ini seumur hidupku. Aku gak akan menyerah begitu aja. Wen Wei membalas, saudara Tan, gak usah lah sok keras. Tan Lin, usir tamu-tamu ini. Tuan Hu, silahkan keluar. Muncul seseorang yang berbadan sangat besar dan juga muncul juga dari sisi Wen Wei. Mereka berdua bertarung, tapi dengan mudah orang dari Wen Wei mengalahkan orang dari Kwang Hui. Hei, apa kau baik-baik aja? Paman, dia adalah seorang petarung. Dia pasti bisa mengalahkan kita dengan mudah. Kau, Wen Wei berkata, saudara Tan, kita udah saling mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saranku terima aja, gak usah banyak menolak. Lalu tiba-tiba Chen Mo datang. Tuan Tan, selamat tahun baru. Orang yang di kiri berkata, Chen Mo, ngapain kau di sini? Pulanglah. Kwang Hui berkata, terima kasih Chen Mo, aku menghargai kehadiranmu di sini. Besok-besok Chu Sheng dan aku akan mengunjungi rumahmu. Lebih baik sekarang pulanglah. Chen Mo membalas, Tuan Tan, aku kesini bukan karena cuma ngucapin selamat ulang tahun. Salah. Salah jadi selamat ulang tahun. Tuan Tan, aku kesini bukan karena cuma ngucapin selamat tahun baru. Aku hendak mendiskusikan beberapa hal denganmu. Aku hendak membeli hotel Sihai. Tianhua berkata, Chen Mo, pejuang sepertimu lebih baik tidak berurusan dengan kami. Meskipun kau cukup beruntung dengan keberadaan ibumu, kau nggak bisa membeli hotel ini. Dan kau ingin menandingi keluarga Qin. Chen Mo, hentikanlah. Keluarga Qin itu. Chen Mo merespon, Tuan Tan, cukup beritahu aku harganya. Akan langsung kubeli. Xiao Mo, pergilah, kumohon. Chen Mo membalas lagi, Chu Sheng. Oh halah, itu Chu Sheng, gue baru sadar. Gue dari tadi baru sadar itu Chu Sheng, temennya Monan. Monan, Chen Mo, Mimin gak sadar soalnya bajunya ganti. Udah gitu gak ada nyebutin namanya, jadi gue gak tahu. Chen Mo berkata, Chu Sheng, kan udah ketawarin, kalian nentuin harganya, kok malah ngomong gitu sih? Wen Wei berkata, Tuan Chen, tolong usir anak ini. Tuan Chen merespon, baiklah, selama itu membantu keluarga Qin. Lalu dia menyiapkan sebuah skill. Chu Sheng berkata, Chen Mo, apa kau tidak melihatnya? Berhentilah atau kau akan dibunuh. Chen Mo merespon, dibunuh oleh petarung cupu ini? Nyahlah. Dengan satu serangan, dia berhasil mengalahkan petarung itu. Orang ini ada di tingkat alam batin. Kau adalah master di alam. Dia langsung bersujud. Chen Mo berkata, jika bukan karena kita masih di hotel ini, kau sudah mati sekarang. Bodohnya diriku telah menyinggung master. Tolong maafkan diriku ini. Apa? Bagaimana mungkin? Chu Sheng berkata, Chen Mo, sejak kapan kau menjadi begitu kuat? Chen Mo menjawab, kita bisa membicarakan itu nanti. Aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Aku gak peduli seberapa kuatnya dirimu. Kau gak akan sanggup berurusan dengan keluarga Qin. Gak usah banyak tingkah. Kau mungkin mengira mereka gak terkalahkan, tapi bagiku, mereka hanyalah sekumpulan pecundang. Tiba-tiba, seseorang berkata, siapa yang mengatakan hal-hal gak masuk akal tentang keluargaku? Lalu muncul seorang berambut biru, pakai baju apa nih, tentara ya? Ya baju uniform gitulah. Orang ini adalah putra tertua Qin Cheng He, cucu Qin Chongrun, Qin Kening. Pusing kan lu? Sama gue juga pusing. Namanya Qin Kening. Yang gampang kan ingetnya. Tuan muda Qin Kening berkata, dia merendahkan keluargaku. Tangkap dia. Dan mereka langsung pergi ke arah Chen Mo. Tapi Chen Mo dengan mudah menghempaskan mereka semua. Kakek, ayah, kalian di sini. Nih, ayah, dia orangnya. Saat dilihat, ternyata itu Tuan Qin. Tuan Qin langsung memberi hormat pada Chen Mo. Tuan Qin berkata, Qin Chongrun bersimpuh di hadapan Anda. Tolong maafkan hamba. Apa? Gak mungkin. Anda Master Chen. Tuan Qin, teman-temanku dicampakkan dan dihina tanpa ampun oleh Tuan muda Qin ini. Kening, berlututlah. Master Chen, aku mengaku bersalah. Tolong hukum diriku. Chen Mo berkata, Chu Sheng, apa yang telah dia perbuat, sekarang lakukan balik ke dirinya. Jangan khawatir, jika dia balas dendam, hidupnya akan lebih buruk daripada saat ia merasakan kematian. Master Chen, aku nggak tahu bahwa dia adalah teman Anda. Jika aku mengetahui itu, aku tak akan melakukan hal seperti itu sebelumnya. Chu Sheng berkata, Xiao Mo, biarlah dia. Chen Mo merespon, Tuan Qin, temanku nggak ingin menghukumnya. Kuharap Anda tak akan mengecewakanku. Jangan khawatir Master Chen, aku janji. Chongrun, dia anakmu, uruslah dia, kau dihukum. Kakek, kumohon jangan. Ayah, tolong aku, jangan lakukan itu, kumohon. Chongrun berkata, apa yang terjadi padamu? Salahkanlah dirimu sendiri, kau yang bodoh itu. Lalu dia memanggil bawahannya dan mengambil sebuah seperti tongkat. Lalu ternyata kakinya dipatahkan. Dihukum. Apakah itu berarti kakinya dipatahkan? Itulah alasan mereka menjadi keluarga yang kuat. Mereka nggak segan untuk menghukum anggota keluarganya sendiri. Tuan Qin berkata, Master Chen, apakah itu cukup? Chen Mo merespon, ini terakhir kalinya. Tuan Qin berkata, aku akan membawa bocah kurang ajar ini ke rumah. Dalam hati mereka, orang tua itu sampai menunjukkan hormat pada anak itu. Siapa sebenarnya Chen Mo ini? Kwang Hui berkata, Master Chen, terima kasih telah membantu kami. Chen Mo membalas, sama-sama. Chu Sheng dan aku adalah teman baik. Jadi keluarga Anda berarti keluargaku. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Tuan Tan, Chu Sheng, sampai jumpa. Kwang Hui berkata, nak, kau beruntung. Kau berteman dengan orang yang baik. Jadi
dunia kita udah gak sama lagi. Tuan, apakah sekarang waktunya? Orang yang kanan berkata, iya, masukkan dia ke dalam mobil dan pergilah. Orang yang di kanan ini adalah Ying Qishong dari klan Ying. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul. Kau mau pergi? Orang ini adalah Liang Chengyu dari klan Lin. Liang Chengyu, kau hendak menculik wanita kami. Ying Qishong, dia adalah wanita kami. Hah, kau hendak merebutnya dari kami? Gak akan kubiarkan. Devil Energy Refinement milik klan Yi. Jadi cuma segitu aja. Lalu Chengyu mengeluarkan seperti sebuah skill di tangannya dan muncul sebuah golem yang besar. Lalu golem itu menyerang Qishong. Dalam hati Xiao Qian, orang-orang ini berpikir bahwa aku adalah benda milik mereka. Nyahlah kalian. Hanya dengan serangan itu, Qishong terluka parah. Liang Chengyu, kami menemukan dia terlebih dahulu. Dia milik kami. Kau nggak bisa merebutnya. Chengyu membalas, karena kita berdua adalah anggota klan Yinling, aku akan membiarkan kamu pergi kali ini. Tapi kalau kau mencoba untuk merebutnya kembali, jangan salahkan diriku atas apa yang akan menimpamu. Dalam hati Chen Mo, klan Yinling, bukankah itu klan kuno? Mungkin ada sesuatu yang kubutuhkan. Lalu setelah itu, Chen Mo dan Song Zi pun muncul. Siapa kau? Chen Mo, kenapa kau di sini? Pergilah, biarkan wanita itu pergi. Katakan pada mastermu untuk menemuiku. Apa kau seorang petarung? Cepat, bunuh dia. Golem menyerang Chen Mo. Enyahlah. Hanya dengan satu serangan, Chen Mo langsung menghancurkan golem itu. Hah, dia mampu melenyapkan kekuatanku. Bagaimana mungkin? Kau, pergilah denganku. Enggak mau. Terpenggallah. Hanya dengan satu kata, Chen Mo menerbangkan pisau atau pedangnya dan langsung memenggal kepalanya. Hah? Chen Mo bertanya, kau takut? Xiao Qian menjawab, enggak, aku senang dia mati. Tolong, jangan bunuh aku. Kami menyerah. Chen Mo berkata, kalau gitu, jawab pertanyaanku. Kalau kau berbohong, kau tahu sendiri akibatnya. Siap, kami tak akan berbohong padamu. Klan Yinling didirikan 2000 tahun yang lalu oleh seorang cendekiawan yang bosan setelah dia membaca sebuah buku tentang martial art. Klan itu belum terlalu kuno, namun sekarang terjadi sebuah sengketa. Mereka terpecah menjadi klan Yin dan klan Ling. Masing-masing klan diurus oleh masternya sendiri-sendiri. Ni Xiao Qian terlahir pada saat tahun Yin dan bulan Yin. Dia adalah wanita yang diceritakan di kitab klan Yinlin. Keluarga Ying dan keluarga Lian ingin agar master mereka memiliki dirinya. Bagaimana tentang benih iblis? Siapa yang melakukannya? Mereka menjawab, benih iblis? Apa itu? Aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Dalam hati Chen Mo, sepertinya mereka benar-benar gak mengetahuinya. Chen Mo berkata, makanlah ini dan bawa aku ke tempat master kalian. Itu pil ajaib. Chen Mo menjawab, aku memberi kalian pil-pil ini, tapi aku juga bisa membunuh kalian dengan mudah. Paham? Baik tuan. Terima kasih tuan. Ini adalah Gunung Tongting, gerbang masuk penjuru tempat klan Yinling. Dalam hati Chen Mo, Gunung Tongting ini memiliki aura misterius dan juga sisa-sisa kekejaman. Ada suatu rahasia di balik gunung ini. Naiklah. Mereka pun naik ke gunung. Lalu mereka sampai seperti di sebuah gerbang masuk. Qishong berkata, itu adalah menara pengawas sekaligus gerbang masuk. Mereka pun masuk ke dalam. Chen Mo berkata, ada begitu banyak energi di sini, walau lebih banyak buruknya. Xiao Qian berkata, jadi itu karena energi buruk. Pantas saja aku merasa takut dari tadi. Apa sekarang terasa lebih nyaman? Iya, terima kasih. Nah, itu adalah gerbangnya. Kau bisa melihat gua yang besar jika mendekat. Qishong berkata, tuan, kita emang anggota klan, namun kami hanya tahu sedikit hal tentangnya. Aku hanya pernah kesini sekali ketika pertama kali bergabung dengan klan ini beberapa tahun yang lalu. Aku nggak tahu jika ada semacam jebakan di sini atau enggak. Santuy aja, aku bisa mengatasinya. Lalu tiba-tiba muncul dua ninja. Siapa kau? Orang yang ingin bertemu dengan mastermu yang bodoh untuk menyelesaikan urusan dengannya. Hah? Apa? Kau merendahkan master kami? Matilah kau! Lalu Chen Mo menyerang mereka hanya dengan satu serangan dan mereka langsung tumbang. Masih bangun sih, cuma ya kalah. Kau sebenarnya siapa dirimu? Bawakan aku orang bodoh itu. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali ninja pasukan Yin Xiong. Tiba-tiba ada suara dari dalam. Kau ingin menemuiku? Kalahkan mereka terlebih dahulu. Qishong berkata, tuan, itu adalah pasukan terkuat dari klan kami. Biasanya digunakan untuk melawan musuh yang super duper kuat. Tuannya berkata, biarkan wanita itu hidup dan bunuh sisanya. Mati kau, master! Song Zi mencoba menyerang mereka, tapi serangannya gagal. Sial, seranganku gagal. Chen Mo berkata, mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menahan seranganmu. Jangan sia-siakan waktumu, biar aku aja yang menangani ini. Maaf master, saya telah membuat Anda kecewa. Chen Mo menjawab, aku nggak bisa menyalahkanmu. Meskipun kau udah bertambah kuat, tapi itu masih belum cukup. Kau bisa belajar lagi nantinya. Lalu tuannya berkata, dasar sombong. Kalau gitu, coba kalahkan murid-muridku. Lalu Chen Mo menggunakan skill variasi ketiga, Tianxuan Shenchuan Lightning Strike. Dengan serangan itu, Chen Mo langsung membantai mereka semua. Itu apa-apaan itu? Apakah dia masih seorang manusia? Dalam hati Xiao Qian, apakah Chen Mo emang sekuat itu? Hahaha. Anak muda, kau telah membunuh orang-orangku. Sekarang akan kuambil nyawamu sebagai bentuk balas dendam. Banyak bacot. Aku bisa menghancurkan seluruh klanmu saat ini juga. Dalam hati Chen Mo, di kehidupanku sebelumnya, aku gagal menyelamatkan keluarga dan teman-temanku. Sekarang,
Aku mendapatkan kesempatan kedua, jadi aku harus menyelamatkan mereka. Wah, Chenmo marah. Dia benar-benar murka. Mereka pun terus masuk ke dalam. Saat di dalam, kita melihat seorang yang agak gendut yang sedang berkultivasi. Enggak sih, lebih tepatnya menunggu Chenmo. Tunggu, hingga aku membunuhmu. Akan kugunakan skill rahasia aku. Aku akan menjadi lebih kuat dari seorang master. Dan klan Yinling akan menjadi milikku. Orang ini adalah master klan Yin. Namanya tidak diketahui, yang berarti orang ini bentar lagi mau cut. Dalam hati Chenmo, resek bener. Kau pikir kau bisa mengalahkanku menggunakan energi-energi jahat di sekitar sini? Kau bisa mendeteksi energi itu? Bocah, siapa kau sebenarnya? Chenmo menjawab, kau nggak perlu tahu itu. Kutanya, apa itu kau yang menanam benih iblis pada tubuh Xiao Qian? Hah? Benih iblis? Berarti itu bukan dirimu. Kau boleh mati sekarang. Lalu Chenmo menyerang orang itu. Tangannya putus, tapi tangannya seperti beregenerasi. Lenganmu bisa beregenerasi. Hah, kau memiliki tubuh Tao? Tapi kayaknya bukan deh. Apa kau mengerti seberapa kuat diriku sekarang? Kau nggak bisa membunuhku. Menyerahlah. Beritahu aku rahasiamu. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Lalu Chenmo menyerang sekali lagi. Lindungi aku, energi kegelapan. Pergilah. Dalam hati Chenmo, energi kegelapan bisa menahan serangan pedang Qianshan. Chenmo menyerang, tapi bukan ke arah Master Clan, tapi ke belakangnya. Lalu sekarang terlihat, ya Tuhan, dari situlah sumber energi gelapnya berasal. Oh, mereka ini para tentara. Benar, para tentara ini dulunya sangat ulet dan disiplin. Itulah kenapa mereka bisa memancarkan banyak energi kegelapan ketika mereka meninggal. Xiao Qian berkata, ku dengar bahwa grup yang beranggotakan 10.000 tentara tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu. Orang-orang berkata bahwa mereka meninggal secara terhormat. Ternyata mayat-mayat mereka ada di sini. Chenmo berkata, jiwa-jiwa mereka terjebak di sini. Itulah kenapa energi kegelapan di sini sangat kuat. Para tentara ini dulunya sangatlah nggak berguna ketika masih hidup. Tetapi sekarang mereka berguna bagiku. Tapi mereka aja nggak cukup. Aku butuh lebih banyak energi kegelapan untuk menjadi yang paling kuat. Dasar bajingan. Kuakui dirimu lumayan tangguh, tapi dengan semua energi ini aku jadi nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan. Kau hanyalah songgok sampah bagiku. Lalu Chenmo menggunakan skill 3 Great Spirit Fires. Serang! Si Master Clan memunculkan seperti sebuah arai. Jurus seperti ini gak akan bisa menembus tubuhku. Kau mencoba mengalahkanku dengan jurus lemah seperti ini? Mustahil. Tapi ternyata dia terkena serangan apinya. Ah, apa? Apinya bisa melukai tubuhku? Apa ini? Kenapa aku gak bisa memadamkannya? Aduh, panas. Tolong, maafkan aku. Aku mengaku salah. Lihatlah, tubuh mayat di belakangmu. Emangnya siapa yang akan mengampunimu untuk itu? Aku salah. Maafkan aku. Aku mengaku diriku salah. Master, tolong aku Master. Lalu Chenmo melihat sebuah ranting kayu. Dalam hati Chenmo, kayu Heavenly Spirit itu biasanya digunakan untuk membuat pil dan senjata yang bagus. Dengan ini, aku bisa mengkultivasi elemen kayu dari tubuh abadi elemen campuran. Lalu tiba-tiba seseorang muncul. Dia berkata, letakkan kembali benda itu, maka kau boleh pergi. Chenmo berkata, kau adalah master dari klan Yinling. Apa itu kau yang meletakkan benih iblis pada tubuh temanku? Menjadi orang pilihanku dan melihatku menjadi Master Supreme harusnya menjadi sebuah kehormatan baginya. Berarti kalau begitu, dibunuh oleh diriku harusnya menjadi kehormatan bagimu. Teknik Gyoku sudah mencapai tingkat Yin dan Yang saat ini. Ketika aku menyerap kekuatan garis itu, aku akan menjadi Master Supreme pertama dalam 100 tahun terakhir. Kau pikir dirimu bisa mengalahkanku? Halah, paling cuma bakal ngeluarin sedikit keringatku. Emangnya kenapa? Hah, beneran? Kalau gitu, coba perlihatkan padaku. Master dari klan Yinling pun menyerang. Dalam hati Songce, aku nggak bisa melihat gerakannya. Dia sangat cepat. Sampah. Dengan mudah, Chenmo menghempasnya mundur. Siapa kau? Kau nggak perlu tahu itu. Lalu Chenmo menggunakan skill tinju ilahi variasi pertama, penghancur gunung. Sedangkan si Master Clan menggunakan skill penjagaan Yin pelindung suci. Mereka terus beradu serangan. Kau masih hidup? Baguslah, aku jadi bisa latihan sebentar. Aku bersumpah akan kubunuh dirimu hari ini. Lalu si Master Clan menggunakan skill Stellar Frost. Lalu muncul banyak es dari lantai yang menahan kaki dari Chenmo. Hah? Apa ini? Xiao Qian berkata, sekarang bagaimana? Kita bakal membeku sampai mati. Songce mencoba terus menghancurkan esnya, tapi esnya terus muncul. Songce berkata, ini gak mempan, esnya terus menyebar. Kau emang kuat, tapi itu gak cukup untuk melawan jurusku. Ini kau sebut jurus? Kalau gitu, coba lihat Stellar Frost milikku. Waduh, dibales. The real adu mekanik. Lalu Chenmo juga menggunakan skill Stellar Frost untuk menyerang. Kau, bisa-bisanya kau. Bagaimana bisa kau begitu kuat? Ini mustahil. Baiklah, kalau begitu, kau sendiri yang memintanya. Lalu dia mengeluarkan seperti sebuah bola. Dalam hati Chenmo, sial, bahaya. Kalian keluar dari sini sekarang. Terlambat. Lalu dia
mengeluarkan serangan yang besar. Aku menggunakan pancaran surgawi milik klan Yinling. Kalian gak akan bisa selamat dari ini. Sedangkan di luar ternyata ada yang menonton. Orang ini adalah Master Clan Lin. Dia berkata, Master bahkan sampai menggunakan pancaran surgawi. Pria itu lebih kuat dari yang kuduga. Untung aku diam di sini menonton mereka. Aku mungkin bisa terbunuh jika gegabah tadinya. Orang ini adalah Master Clan Lin. Klan Yinling milikku sekarang. Aku harus mengumpulkan orang-orang dan menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki anak itu demi Master. Kita melihat gunungnya dipenuhi es. Lalu tiba-tiba keluar sebuah tangan. Ternyata itu adalah Songce. Songce berhasil selamat. Master, apakah Anda baik-baik aja? Ternyata semua orang selain Songce dan juga Chen Mo semuanya pingsan. Xiao Qian pingsan. Carilah gua. Aku harus mundur dan mengobati luka-lukaku terlebih dahulu. Siap. Terima kasih Master telah melindungi kami. Setelah pertarungan itu, Chen Mo memulihkan diri. Lalu 2 minggu kemudian, Chen Mo dihampiri oleh Xiao Qian dan juga Songce. Xiao Qian bertanya, Master, kapan Chen Mo akan? Songce menjawab, entahlah, aku gak pernah melihat dirinya terluka separah ini sebelumnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!